Salam Bapak Ibu yang terkasih, brother dan sister dimanapun berada. Pada saat ini kita akan belajar bagaimana seorang Musa dipakai Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari penindasan yang ada di Mesir, di mana bangsa Israel sudah tinggal 430 tahun di Mesir dan sudah merasa nyaman. Namun pada saat masa-masa terakhir, bangsa Israel mengalami penindasan yang amat sangat dibuat oleh Firaun yang baru, yaitu membangun banyak hal yang tidak masuk akal. Nah, pada saat itu Musa, anak Amran dan Yakobet, saudaranya Harun, dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang awalnya terjadi penolakan, berbantah-bantah, dan menyarankan agar Harun saja yang dipakai Tuhan. Namun pada saat ini Tuhan memilih Musa dengan janji Tuhan akan menyertai Musa, di mana Musa harus menghadap Firaun dan menyampaikan firman Tuhan semesta alam bahwa bangsa Israel harus datang menyembah Tuhan, beribadah pada Tuhan. Permintaannya sederhana, agar bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Namun Tuhan mengeraskan hati Firaun sampai dikatakan dari pasal 1 sampai pasal 12 bahwa Firaun selalu mengingkari apa yang sudah dijanjikannya, sehingga terjadilah 10 tulah yang kita ketahui adalah air menjadi darah, ada tulah katak, nyamuk, lalat pikat, sampai penyakit sampar kepada ternak, ada bisul-bisul, hujan es, tulah belalang, gelap gulita, dan terakhir adalah yang 10 anak sulung yang mati. Dan itu adalah finalnya Tuhan menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan terjadi atas bangsa Mesir yang begitu tegar tengkuk, keras, dan tidak mau melepaskan anaknya Tuhan sendiri, yaitu anak sulung dari Allah, bangsa Israel itu sendiri. Dan kita mau belajar bagaimana ketidakmampuan Musa Tuhan jadikan mampu, kekerasan Firaun Tuhan jadikan sesuatu yang luar biasa untuk mempertunjukkan bagaimana Allah Israel itu dahsyat, luar biasa. Kita akan baca dan bisa pelajari dari pasal 1 sampai pasal 13, pasal sampai pasal 12. Di sini terakhir tulah ke-10 anak sulung. Namun yang menjadi titik berat di sini adalah bagaimana perjalanan melawan Firaun, melawan tentaranya, melawan orang-orang Mesir, belum lagi berhadapan dengan bangsa Amalek, sampai akhirnya bisa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ini suatu perjuangan yang luar biasa, di mana Tuhan menunjukkan kuasanya demi kuasanya, mujizat demi mujizat, untuk satu tujuannya, untuk mengantar bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Pembelajaran ini adalah satu pembelajaran buat kita dalam perjalanan hidup kita. Ketidakmampuanmu serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan bekerja, dan Tuhan akan berperang menggantikanmu. Tuhan Yesus memberkati.